ahli kalam. Gini gak Fitnah atas nama Imam Syafi'i ini sudah. Ndak, biar saya anu Kang Santri, santai aja, nggak usah. Maaf, bukan Sufia, ahli kalam, ahli kalam. Itu harus dipertanggungjawabkan itu ibarahnya itu referensinya itu. Sebentar. Ya, gampang. Imam Syafi'i mengatakan bagaimana Bang Tajirun? Orang-orang yang belajar ilmu kalam paginya muslim. Sebentar, kita carikan dulu. Bahwa beliau itu kan termasuk orang-orang yang memerangi ahli kalam. Terus dan beliau mengatakan ketika ada yang bertanya tentang apakah saya boleh belajar ilmu kalam, Imam Syafi'i kan melarang. coba itu di kitab apa itu kayak begitu? Di kitab apa itu yang berbunyi kayak begitu? Di kitab terjemahan host di Google. Iya, di kitab terjemahan memang. Iya. Ya terjemahannya apa? Maksudnya akan ada keterangannya di situ kitab apa lah misalnya. Ada pernah baca di salah satu website beliau mengatakan tentang sejarahnya Imam Syafi'i ketika ditanya sama muridnya mengenai ahli kalam. Ya. Google lagi. Coba saya tengah gini. Saya tenangkan dulu. Ya Surya monggo dianu ya Surya. Ya gini kan monggo celok ya. Maksud dari Bang Tajirun itu kan begini. Dulu itu Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa barang siapa yang belajar ilmu kalam paginya muslim, petangnya petangnya kafir, dan barang siapa yang belajar ilmu sufi itu ilmu falsafah ya, atau sufi itu ya Tajirun ya. Falsafah ya, falsafah. Paginya muslim, petangnya zindik. Itu yang dimaksud Tajirun. Sekarang ini gini ya. Karena Tajirun kesusahan mencari sumber asal dari perkataan itu. Sebenarnya ya saya maklum yang di atas ini semua tahu. Jadi kita terangkan saja gitu. Nggak usah diperdalam. Itu ya. Ya, sebenarnya gini Kang Surya. Ketika kita mengutip perkataannya Imam Syafi'i, itu perlu kita buka perkataannya Imam Syafi'i di kitabnya. Iya, gini Tor. Sebenarnya gini Tor. Kadang begini Tor. Kalau kita baca artikel di Facebook, di Google, itu hanya mengutip kutipan yang sesuai dengan nafsu mereka. Semisal ya perkataan yang tadi bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa orang yang mempelajari ilmu kalam paginya dia muslim, sorenya dia kafir, lalu besoknya lagi seperti itu. Nah, ternyata di kitab kalau kita cek yang asli, Imam Syafi'i itu masih merinci, memberi maksud dari perkataan gini Tor. Kan begini ya, kita maklumi saja hitop kita itu siapa, kan gitu ya. Seperti di awal tadi kita katakan bahwa yang di atas ini sebenarnya sudah mafhum apa yang ingin disampaikan oleh Tajirun, dan masing-masing sebenarnya sudah ada jawabannya. Makanya kita tidak perlu perpanjang lagi, terus kita ringkas saja, jelaskan apa yang dimaksud oleh Tajirun, jawaban apa yang dimaksud oleh Tajirun gitu. Ya saya aku yakin ya di atas ini semua sebenarnya tahu apa yang dimaksud oleh Tajirun dan jawaban apa yang harus para mujawib lepaskan gitu. Monggo. Itu ya saya. Boleh berbicara. Oh, sangat boleh. Monggo. Hanya menambahkan saja akan apa yang diucapkan oleh Al-Mukarram Al-Mu'addam Akhina Tajirun tentang bahwasanya Imam Syafi'i berkata seperti itu, melarang akan mempelajari ilmu kalam. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun di jilid 1 halaman 603 sampai 604, kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Dikarenakan kala itu ada dari golongan Mu'tazilah yang berstatement bahwasanya
menetapkan sifat-sifat Allah semata sebagai kesan di dalam hati saja, bukan sebagai sifat dari zatnya Allah itu sendiri. Itu ilmu kalam yang seperti itu yang ditolak oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, seperti itu. Kemudian mereka itu Bang Andi, ya betul itu yang dikatakan oleh Bang Andi. sebentar, belum selesai nih. Sebentar, bagus. Sekren. Sebentar. Belum selesai. Ini saya ringkas saja sudah, biar cepat. Kemudian mereka itu menjadikan manusia itu berkeyakinan, Mu'tazilah itu menjadikan manusia sebagai pencipta dari perbuatan mereka itu sendiri tanpa ada kaitan dengan takdirnya Allah. Sehingga tokoh-tokoh Mu'tazilah kala itu semakin merajalela dan semakin menyebar. Salah satunya juga banyak kita lihat di dalam kitabnya. Kemudian muncullah kala itu juga muncullah Al-Jahid, kemudian golongan Al-Ka'bi dan juga Jubai, dan metode-metode ilmu kalam yang menimbulkan perdebatan, dan sebab pokok akidahnya menolak sifat kalamullah di situ. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Mukarram, Al-Mu'azzam, Akhinal Kiram Tajirun itu tadi, sehingga barang siapa yang seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak, yaitu para ahlu kalam yang dikala itu dengan Imam Syafi'i. Bisa dibaca sendiri, lebih panjang dan lebar, kali tinggi kali sisi-sisi, bisa disamadengankan itu di kitab Tarikh Ibnu Khaldun juz 1 halaman 603 sampai 604. Seperti itu, hanya menambahkan saja biar meluruskan agak sedikit klimaks seperti itu. Dan juga di dalam kitab At-Tabiun Kadzib Al-Mustari Ibnu Asakir itu di halaman 341. Terima kasih, syukron. Ya, mantap sekali jawaban dari Pak Andi ya. Pak Tajirun, kalau mau tambahan ini saya serahkan kepada hostnya Pak Tajirun, biar cetor ya. Tapi ya saya harap lepas dijelaskan panjang kali lebar, insya Allah Pak Tajirun memahami dan kembali ke pangkal jalan yang diridhoi Allah gitu. Monggo host. Ya, sebelum ke host saya masuk dulu ya. Ini kan mengingat host juga masih mencari referensi. Jadi begini ya. Terkait dari pernyataan Bapak Tajirun yang terhormat. Nggih, kenapa? Kalau terkait yang Bang Tajirun tadi sampaikan itu sebenarnya bukan masalah kalam itu. Yang pagi kalam, yang pagi mempelajari ilmu kalam terus kemudian sore menjadi ahmak, itu sebenarnya masalah sufi itu. Jadi Ya, itu ya gini aja, Bos. ya Gini itu aja. makalahnya. Pokoknya intinya seperti itulah gitu. Sampai tinggal jelaskan aja gitu. Ya, monggo. Ya, jadi kan kalau perkataan Imam Syafi'i itu kan memang ada ya. Jadi lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti ali adhura ila wajadtahu ahmak. Seandainya ada seorang laki-laki yang bertasawuf di pagi hari, maka kamu tidak akan menemuinya di waktu duhur kecuali kamu mendapati dia adalah orang yang dungu, ahmak, kan begitu. Nah, Imam Al-Baihaqi itu menjelaskan begini, kalau memang Imam Syafi'i itu mencela tasawuf secara total, itu jelas tidak mungkin, karena itu akan terjadi kontradiksi. Ya, terjadi kontradiksi karena apa? Di dalam makolahnya yang lain, Imam Syafi'i itu justru memuji tasawuf atau menyuruh orang untuk bertasawuf. Ya, seperti di dalam kitab Diwan Imam Syafi'i itu mengatakan faqihan wa sufyan fakun laisa wahidan fa